Jadi sekali lagi saya sampaikan teman-teman, khususnya ini kepada kawan-kawan saya yang beragama non-Kristen, sama seperti malaikat yang disampaikan dalam bagian ini, makna utamanya adalah ada dua. Kesimpulan Anda seperti yang sudah disampaikan dalam bagian ini dan juga dalam durasi panjangnya, karena Anda pada akhirnya membuat kesimpulan bahwa dua bagian ini adalah kontradiktif. Itu tidak benar. Anda bisa membuat kesimpulan demikian itu sebagai konsekuensi dari Anda gagal memahami makna yang tercatat dalam Lukas pasal 20 ayatnya yang ke-36. Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Dan mari dalam bagian ini kita sama-sama menyimak satu cuplikan video dan nantinya akan kita tanggapi sama-sama. Diterangkan di dalam Lukas ayat pasal 20 ayat 36. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Artinya orang kalau dibangkitkan itu berarti tidak mati lagi, dan mereka tidak berbentuk jasad tapi seperti malaikat-malaikat, bukan dalam bentuk kasar tapi dalam bentuk yang halus. Tetapi dikatakan di sini bahwa Yesus bangkit dari kematiannya bukan seperti malaikat, bentuk kasar. Dalam Injil Lukas pasal 24 39 sampai 43 diterangkan juga ada di situ, lihatlah tanganku dan kakiku. Setelah bertemu sama muridnya ini ketakutan, ini hantu yang datang ini. Gitu loh. Oh, ini makhluk halus ini yang datangi. Kok ini Yesus datang lagi? Ceritanya begitu. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendiri inilah. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kau lihat padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah kamu padaku makanan di sini? Kamu tidak percaya kalau aku ini beneran? Bukan hantu aku ini. Nah teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya, dan poin yang ditekankan oleh beliau dalam bagian ini adalah bahwa apa yang dicatat dalam kitab Lukas pasal 20 ayat yang ke-36 dengan Lukas pasal 24 ayat 39 sampai ke 43 adalah saling bertentangan atau saling bertolak belakang, karena pada akhirnya Yesus itu tidak bangkit seperti malaikat sebagaimana yang Yesus sendiri ajarkan dalam Lukas pasal 20 ayatnya yang ke-36. Yesus justru bangkit dalam keadaannya sebagai manusia, bahkan ada bekas paku di tangannya. Nah karena itu teman-teman, tentu saja kesimpulan seperti ini tidaklah benar, karena apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 20 ayat yang ke-36 itu makna utamanya tidak seperti yang beliau ini pahami. Dan karena itu untuk memahaminya, mari sama-sama kita baca bagian ini mulai dari ayatnya yang ke-29. Begini firman Tuhan, adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Nah teman-teman sekalian, dari sini sangat jelas bahwa sebenarnya sama seperti malaikat-malaikat yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam bagian ini adalah
Bukan dalam artian orang setelah mati lalu dibangkitkan lalu bentuknya akan berubah seperti malaikat. Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam bagian ini adalah terkait dengan pola hidup. Bagaimana hal ini bisa kita pahami? Seperti yang ditanyakan oleh orang-orang Saduki ini di dalam ayat yang ke-33. Mereka bertanya begini kepada Tuhan Yesus, siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Jadi mereka ini bertanya tentang pola hidup setelah kebangkitan. Makanya di dalam ayatnya yang ke-34, Tuhan Yesus menjabarkan tentang salah satu pola hidup semasa di dunia ini, yaitu orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Lalu kemudian dibandingkan dengan pola hidup di dalam kerajaan sorga sebagaimana Tuhan Yesus jelaskan dalam ayat yang ke-35. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Jadi dalam bagian ini pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus khususnya di dalam ayat yang ke-36 mengenai ungkapan mereka sama seperti malaikat. Hai Pak Ustadz, sama seperti malaikat yang dibicarakan dalam bagian ini bukan tentang orang mati lalu kemudian ketika dibangkitkan bentuknya akan seperti malaikat. Bukan itu yang sedang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yang sedang diajarkan oleh Tuhan Yesus bahwa setelah kebangkitan pola hidup itu akan berubah. Pola hidup di dunia dengan pola hidup di dalam kerajaan surga itu akan berbeda. Kalau pola hidup di dunia salah satunya adalah dikawinkan, maka di dalam kerajaan sorga, pola hidupnya itu seperti malaikat, yaitu tidak dikawinkan dan tidak saling kawin. Jadi itu yang sedang dimaksudkannya. Dan dengan demikian kesimpulan yang Anda buat bahwa seperti yang tadi Anda sampaikan, tampak bahwa kemudian Anda mengatakan tetapi Anda membuat sebuah perbedaan tentang apa yang tercatat dalam Lukas pasal 20 ayat 36 dengan Lukas pasal 24 ayat 39 sampai ke 43. Ini kontradiktif. Tidak seperti itu. Karena Tuhan Yesus tidak sedang berbicara tentang nanti kalau dibangkitkan si A bangkit, si B bangkit, si C bangkit, bentuknya akan diubah seperti malaikat. Bukan itu. Tetapi ini berbicara tentang perubahan pola hidup yang mana kalau masih di dunia itu kawin, kalau di dalam kerajaan sorga tidak kawin seperti malaikat. Makanya di dalam ayatnya yang ke-36 sebenarnya teman-teman, di sini sebenarnya sudah sangat jelas. Sebab mereka tidak dapat mati lagi, titik koma, mereka sama seperti malaikat. Nah, jadi dalam bagian ini ada dua hal yang sama yang sedang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Pertama, sama dalam artian tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sama dalam artian tidak mati lagi seperti malaikat. Jadi poin penting yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah makna utama dari ungkapan ini. Sekali lagi saya sampaikan teman-teman ya, makna utama dari ungkapan mereka sama seperti malaikat. Pertama adalah sama seperti malaikat dalam arti tidak kawin dan tidak dikawinkan. Kedua adalah sama seperti malaikat dalam arti tidak mati lagi. Jadi tidak ada hubungannya dengan seperti yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Dan karena itu teman-teman, saya berharap bagian ini memberikan kita edukasi yang baik. Dan ini memang cukup unik ya. Ini masjid terasa gereja. Ini masjid seperti kita berada di gunung gereja, karena yang dibahas di dalamnya adalah terkait dengan Alkitab, terkait dengan kitab sucinya kita. Jadi ya kita bersyukur saja teman-teman. Apapun yang menjadi motivasi mereka dari membahas ini, tetapi kita tetap saja bersyukur karena pada akhirnya orang-orang yang hadir pada saat itu, orang-orang yang ada pada saat itu, ya yang mereka dengar adalah tentang firman Tuhan, tentang isi dari Alkitabnya kita orang Kristen. Dan kita patut bersyukur dengan hal-hal seperti ini. Dan karena itu pada kesempatan ini kiranya ini juga semakin memperkuat iman kita dalam Tuhan. Dan sebenarnya yang paling jelas dalam sini adalah Tuhan Yesus menegaskan bahwa setiap orang yang ada di dalam Dia pada akhirnya memiliki akses untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Terima kasih teman-teman. Pada akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.